Strategi lindungi itu intinya adalah kita memikirkan kemungkinan terburuk dan kita melakukan persiapan yang terbaik. Dan kemungkinan yang paling sering terjadi adalah nafkah yang hilang gitu ya. Nah, gimana caranya melindungi nafkah kalau sewaktu-waktu ini berhenti gitu ya atau hilang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita ulang dulu ini konsep lumbung ya. Yang pertama, kita penuhi dulu lumbung simpan, kemudian kita penuhi lumbung lindungi ya. Setelah itu penuhi lumbung tanam, nanti hasil tanam bisa untuk memberi penghasilan juga kepada kita hingga menutupi biaya hidup dan gaya hidup. Nanti kelebihannya ditanamkan lagi seperti itu terus sampai banyak. Jadi sewaktu-waktu penghasilan utama atau penghasilan nafkah kita berhenti, kita masih punya cadangan dari lumbung simpan yang sekitar 6 bulan, kemudian cadangan dari lumbung lindungi. Kalau sampai meninggal dunia, kita bisa ada yang mengcover nafkah keluarga kita. Kemudian kalau lumbung tanam ya, dari hasilnya sebenarnya yang diharapkan, tapi bukan dari kita ambil dari sini, tapi bukan ambil dari lumbung tanam, tapi ya dari hasil tanamnya yang kita harapkan untuk menggantikan nafkah utama gitu ya. Nah, dengan sistem seperti itu berarti kita punya 5 lapis persediaan penghasilan. Yang lapis pertama adalah penghasilan utama ya. Yang lapis kedua adalah penghasilan lain. Kalau sudah habis juga kita masih tenang karena masih punya lumbung simpan. Kalau sampai terjadi sesuatu dan kita tidak bisa mencari nafkah lagi, kita masih punya lumbung lindungi ya. Lumbung simpan ini kenapa hanya sampai 6 bulan atau sampai 12 bulan? Karena harapannya sebelum lumbung simpannya habis kita sudah bisa cari nafkah lagi, cari penghasilan utama lagi gitu. Jadi 6 bulan dianggap cukup untuk mencari penghasilan utama lagi, nyawah lagi gitu ya. Nah, kalau ini sudah habis juga, kita masih punya lumbung tumbuh, tapi yang diharapkan tadi sebenarnya hasil tanamnya, bukan mengambil dari lumbungnya gitu ya. Nah, ternyata kita punya 8 cara. Kalau lapisannya tadi 5, cara melindunginya dari apa yang sudah kita miliki itu ada 8 gitu ya. Nah, dari 5 lapis tadi cara melindunginya ada 8. Yang cara pertama penghasilan ya, kita harus nambah penghasilan lain. Ya, cara pertama. Untuk detailnya kembali lagi ke pembahasan tentang meningkatkan pendapatan di strategi simpan ya. Kemudian meningkatkan kas ya. Kas maksudnya uang tabungan ya, di luar lumbung simpanan, selain lumbung simpanan. Yang ketiga adalah meningkatkan lumbung simpan. Jadi kalau sewaktu-waktu ini berhenti, penghasilan kita berhenti, kita masih punya 3 pelindung ini ya, 3 perlindungan ini. Nah, kalau sudah habis gitu ya, kita baru ke harta. Jadi satu di penghasilan dulu, nanti kalau sudah habis baru kita harta yang kita pakai. Nah, penghasilan, harta, dan hasil tanam ini yang akan menghidupi kita ya, menggantikan biaya hidup, memberi nafkah. Nah, kalau penghasilan berhenti tadi kita masih bisa dari 3. Kalau berhenti juga baru ambil dari harta. Nah, cara keempat adalah mengikuti asuransi. Asuransi bisa melindungi penghasilan, juga melindungi simpanan harta dan hasil tanam. Kemudian yang banyak orang lupa dan tidak pernah dibahas sebenarnya adalah menjaga kesehatan. Itu adalah salah satu cara yang paling benar menurut saya untuk melindungi penghasilan, harta, dan hasil tanam. Kenapa? Karena banyak orang ya mengumpulkan begitu banyak penghasilan dan harta habis dalam sekejap karena masalah kesehatan gitu ya. Cara keenam adalah dengan bersedekah ya. Cara ketujuh adalah dengan menciptakan keluarga yang harmonis ya. Karena banyak kejadian ya, saya pernah bertemu beberapa orang klien ya, tidak 1-2 ya, tapi banyak ya yang hancur keuangannya
karena keluarganya berantakan gitu. Nah, yang kedelapan, menyiapkan waris. Inilah 8 cara melindungi nafkah diri dan keluarga.